Mahfud MD mulai menjilat Prabowo. Ya, Mahfud mengatakan di zaman Prabowo Subianto nantinya setelah Prabowo Subianto dilantik, penegakan hukum akan lebih baik. Artinya di zaman Jokowi buruk. Inilah pernyataan Mahfud MD. Prabowo itu sejauh pengetahuan saya kan sebenarnya tidak pernah brutal ya. Orangnya kan biasanya spontan, terbuka, gitu tuh Pak. Dan itu bagi saya secerca harapan. Ya. Maksud Anda tidak licik gitulah? Tidak licik, dia sportif. Itu apa adanya ya? Apa adanya. Bukan itu. Ada apanya ya? Pak Prabowo waktu itu 2014. Kalau memang Bapak punya komitmen untuk penegakan hukum, saya bantu dari sudut waktu itu bicara bagaimana Kejaksaan Agung tuh kita tata, kepolisian kita tata. Salaman Pak Mahfud, setuju. Salaman dia. Tanda tangan surat, masih ada suratnya di saya sekarang tentang komitmen penegakan hukum itu. Nah, jadi sekarang ini saya teringat Pak Prabowo punya komitmen. Ya, Pak Prabowo tuh komitmen. Orangnya Sabta Marga kan. Sabta Marga itu biasanya kan satria ya. Kalau mengatakan ini dipenuhi. Dan sportif juga. Pikirannya kan hierarkis dia. Hierarkis itu artinya apa? Kalau sekarang dia diem gitu aja karena dia belum presiden menurut saya. Kan tentara tuh pikirannya kalau atasnya presiden, nah apapun dikatakan presiden harus ikuti sampai ke bawahnya, sehingga saya berpikir kalau dia nanti jadi presiden, dia berkata apapun ke bawah kalau harus ikut. Kalau enggak, iya, itulah Mahfud MD yang memuja-muji Prabowo Subianto dan mengatakan Prabowo Subianto tidak licik, berarti Presiden Jokowi licik, dan mengatakan perbaikan hukum di masa Prabowo Subianto akan lebih baik. Puja-puji Mahfud juga tidak sekali diucapkan dari berbagai podcast. Dia juga mengatakan, ya di podcast Terus Terang, Mahfud mengatakan bahwa yakin setelah Prabowo menjabat, beliau akan memperbaiki semua. Itulah Mahfud MD yang mencoba memuja-muji Prabowo Subianto. Ya kita berharap ya apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu satu begini, pernyataannya tuh yang sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi, kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih. Iya. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu kita punya harapan Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang ya. Karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak dia membiarkan ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua. Itulah keyakinan Mahfud MD bahwa sekarang memang belum dilantik sehingga ya masih menerima saja tugas-tugas yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian pasca dilantiknya 20 Oktober dia akan mengadakan perubahan-perubahan besar. Begitu toh Pak Mahfud. Iya. Dalam disertasinya, Mahfud MD juga mengatakan kenapa hukum kalah dengan politik, dan inilah pernyataan atau disertasi Mahfud MD. Pertanyaan kenapa hukum gitu ya? Dengan politik dan bagaimana cara memenangkannya. Nah itu disertasi saya. Sehingga hasilnya begini. Hukum itu kalah dengan politik karena hukum itu adalah produk politik. Hukum dalam arti aturan-aturan resmi itu semuanya dibuat oleh politik.
undang-undang dasar politik yang memutuskan, undang-undang politik yang memutuskan, peraturan pemerintah politik yang memutuskan, keputusan presiden, keputusan gubernur, sampai ke peraturan terbawah, itu politik semua yang membuat hukum itu. Dan hukum dalam arti peraturan resmi itu pasti produk politik, pasti. Tidak ada hukum yang lahir sendiri tanpa proses politik, sehingga politiknya sangat menentukan. Ya, itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang menjelaskan kenapa hukum kalah dengan politik. Ya, memang karena hukum diciptakan oleh politisi, sehingga bagaimanapun juga politisi bisa mengutak-atik hukum itu sendiri. Kekecewaan Mahfud MD adalah ketika Pak Jokowi mengendos Ganjar Pranowo. Namun demikian, karena Ganjar itu dengan bermanuver menolak U20, maka Pak Jokowi mengendorse Prabowo Subianto. Dan yang paling bikin kecewa adalah ketika ternyata wakilnya adalah Gibran ini yang bikin shock Mahfud MD. Karena ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu, kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi nih gitu kan. Ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu. Lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Ini gini loh Bang Karni. Itulah Pak Mahfud MD yang begitu sangat kecewa dengan Pak Joko Widodo dikarenakan ternyata pasangan Prabowo Subianto adalah Gibran. Padahal Mahfud sudah percaya diri banget kalau Ganjar Pranowo pasti akan menang kalau di-endorse oleh Pak Joko Widodo. Dengan Prabowo Subianto mendapatkan wakil Gibran, tentu saja akibatnya Mahfud MD keok. Gus Miftah saja sampai ya tidak begitu serak ya dengan hinaan Mahfud MD ya kepada Gibran Raka Buming Raka. Ya, Gibran dikatakan sebagai Samsul, anak ingusan, tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya, menjadikan Gus Miftah begitu sangat kecewa terhadap Mahfud. Dan inilah Gus Miftah. Anak ingusan, nggak bisa apa-apa, dibully Samsul, belimbing sayur. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Kleru. Yang dulu-dulu Pak Prabowo dibully, diajar 2 orang, tidak ada yang ngomong etika. Sekarang yang tua baper sama anak kecil. Yang lain kelihatannya suhu, ternyata cupu. Mas Gibran kelihatannya cupu, ternyata suhu ya. Coba tadi sore saya ketemu Mas Gibran di Kendal. Nggak apa-apa Gus, saya dihina. Nggak apa-apa. Dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Sekarang baru 1 pemuda dari Solo sudah terguncang. Sering jadi korban bullying itu Pak Prabowo. Dikatakan, Pak Prabowo calon presiden kok kakinya pincang. Kamu lupa, Pak Prabowo itu kakinya pincang karena berjuang di Timur-Timur. Kakinya cedera membela negara kesatuan Republik Indonesia. Itu artinya bagi Anda yang membuli Pak Prabowo kakinya pincang, sama halnya membuli pejuang negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tadi posting ketika orang mengatakan Mas Gibran tidak beretika. Anda lihat Instagram saya, Mas Gibran salaman dengan semua orang tua itu menunduk, bahkan cium tangan. Wakil presiden yang rendah hati, betul? Maksud saya apa? Kita anak muda harusnya bangga. Bangganya di mana? Ternyata anak muda itu harus banyak karya, bukan banyak gaya. Yang seharusnya baper tuh anak muda. Kenapa sekarang yang baper justru orang tua?
Itulah tadi Gus Miftah yang menilai bahwa yang tua Mahfud MD kebaperan ya. Seharusnya yang baper itu anak-anak muda. Namun demikian kelihatannya Mahfud MD kelihatan aslinya wataknya memang seperti itu ya.